Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita harus tetap semangat untuk belajar. Stay home, stay safe, and stay healthy. Yuk kita lindungi gawai kita dari berbagai macam virus dengan cara rajin cuci tangan. Apabila kalian belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masihkah kalian ingat dengan arti demokrasi menurut pendapat Abraham Lincoln? Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah prinsip demokrasi yang kita anut di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarahnya dari awal kemerdekaan sampai dengan hari ini. Untuk perkembangan demokrasi di Indonesia itu meliputi 4 masa. Yang pertama, demokrasi parlementer dari tahun 1945 sampai 1959. Kedua, demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Ketiga, demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang atau dengan saat ini. Tentunya, keempat pelaksanaan demokrasi ini memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang akan kita bahas satu persatu pada pembelajaran hari ini. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu karakteristik demokrasi parlementer. Yang pertama, parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar. Jadi, di tahun itu parlemen benar-benar mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Ibaratnya, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Kedua,
adanya sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada masa itu ada ideologi nasionalis, ada ideologi Islam, ada ideologi komunis. Ketiga, pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi. Jadi, pemerintahan pada saat itu benar-benar memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi karena kinerjanya langsung diawasi oleh parlemen. Keempat, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Jadi, kabinet yang ada pada saat itu seringkali terjadi pergantian karena koalisi yang ada dianggap tidak stabil pada saat itu. Kelima, pemilu tahun 1955 terlaksana sangat demokratis. Perlu kalian ketahui bahwasannya pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama kali yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Dan ini adalah pemilu yang sangat demokratis dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu-pemilu yang telah terlaksana sampai dengan hari ini. Keenam, hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Jadi pada saat itu, apabila kita akan mendirikan suatu perserikatan atau kegiatan berkumpul, itu sangat terjamin dan jelas keberadaannya. Kemudian peralihan yang terjadi. Pertama, terjadinya instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Tentunya kalian masih ingat berbagai pemberontakan yang terjadi di dalam negeri pasca kemerdekaan. Antara lain adanya pemberontakan PKI, adanya DITII, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, peralihan dilakukan dengan mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin. Ketiga, dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik demokrasi terpimpin yang pertama adalah sistem kepartaian melemah karena kekuasaan presiden yang semakin membesar. Perbedaan dari demokrasi parlementer tadi, kalau demokrasi parlementer, kekuasaan parlemen itu cenderung lebih kuat atau lebih besar daripada kekuasaan presiden. Berbanding terbalik dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin, presiden mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada parlementer sehingga terjadinya pelemahan pada sistem kepartaian. Kedua, peran kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR itu melemah. Ketiga, pemilu tidak terselenggara. Keempat, adanya konsolidasi kekuasaan politik dengan cara pembentukan kabinet gotong royong yang mewakili semua fraksi dan partai. Kalau tadi peran DPR-GR itu sangat melemah, kemudian adanya konsolidasi untuk pembuatan kabinet gotong royong yang mewakili semua fraksi dan partai. Kelima, adanya upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional antara lain wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dan lain-lain. Keenam, adanya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Jadi adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Jadi pada saat itu kekuasaan presiden benar-benar kuat dan benar-benar besar. Ketujuh, kewenangan daerah terbatas karena semua dikontrol oleh pusat. 8. Kebebasan pers sangat dibatasi. Adanya pemberadalan terhadap sejumlah pers pada saat itu. Jadi benar-benar dibatasi. Jadi pers pada saat itu benar-benar sangat dibatasi. Kemudian peralihan yang terjadi, adanya kudeta G30S pada tahun 1965. Kedua, kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial. Ketiga, Insinyur Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto.
Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Karakteristik yang pertama, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Jadi, kekuasaan presiden yang terjadi pada demokrasi terpimpin itu berlanjut pada demokrasi Pancasila. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan justru semakin sangat kuat, semakin tinggi. Kedua, partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya. Kalau di awal tadi, di demokrasi parlementer adanya sistem multipartai, pada demokrasi Pancasila era Orde Baru atau 1966 sampai 1998, terjadinya perampingan partai politik. Ada 3 partai politik. Yang pertama ada P3, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua ada Golongan Karya yang tidak mau disebut sebagai partai. Dan yang ketiga yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Ketiga, pemilu terselenggara teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, tidak ada pergantian kekuasaan politik. Soeharto berkuasa selama 5 periode pemilu atau kurang lebih 32 tahun berkuasa menjadi presiden di Indonesia. Kelima, adanya rekrutmen politik yang bersifat tertutup. Jadi rekrutmen politik pada saat itu sangat tertutup sekali. Mulai dari pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, itu semua tertutup, tidak ada yang terbuka. Keenam, peran militer sangat kuat dengan adanya konsep dwifungsi ABRI. Jadi ABRI pada saat itu bukan hanya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, tetapi juga ikut campur dalam pelaksanaan pengamanan di dalam negeri. Kemudian ketujuh, kebebasan pers masih sangat dibatasi. Pemberedelan media massa masih kerap terjadi pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Peralihan yang terjadi, pertama, di era Orde Baru, perekonomian kacau atau chaos, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung. Karena pada saat itu terjadi krisis moneter ya. Harga-harga yang semula masyarakat bisa membeli dengan harga yang murah, terjadi pelonjakan yang sangat drastis harganya. Kedua, demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut adanya reformasi dan mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasaan selama 32 tahun berkuasa. Ketiga, pemerintahan mandek atau berhenti akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri. Keempat, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri secara resmi sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Terakhir, demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang atau dengan hari ini. Karakteristiknya adalah yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kedua, parlemen terdiri dari banyak partai atau multipartai. Ketiga, sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah. Kalau sebelum-sebelumnya untuk pemilihan presiden dan kepala daerah itu dilaksanakan oleh MPR, pada masa demokrasi Pancasila masa reformasi untuk pemilihan presiden dan kepala daerah sudah dipilih langsung oleh rakyat. Keempat, lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD. 5. Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Jadi adanya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah dengan model otonomi daerah, yang mana daerah bisa menentukan kebijakan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Keenam, kebebasan pers lebih baik. Jadi pada masa demokrasi Pancasila masa reformasi, pers untuk menyampaikan pendapat itu menjadi lebih baik, semuanya terbuka. Ketujuh, dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, seperti itulah sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Untuk tugas hari ini adalah silakan kalian cari dari berbagai informasi, dari berbagai sumber, mengapa pemilu di tahun 1955 dikatakan
pemilu yang paling demokratis? Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Pak Andi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.